Mengapa oknum Banpol tidak diperiksa? Berarti oknum Banpol tidak ada atau tidak bersalah. Nanti dulu lur, kita harus melihat konstruksi undang-undang yang ada di Republik ini. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 14 Ayat 1. Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di masyarakat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Ayat 2. Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Nah, ini kan persoalan dimulai dari kontennya misteri Mbak Suci yang mewawancara Danu. Berarti di sini ada 2 orang yang bisa terkena pasal 14, yaitu Mbak Suci dan Danu. Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang menyiarkan berita Mbak Suci, pemberitahuan bohongnya Danu, ancamannya 10 tahun. Pertanyaannya, kenapa sampai hari ini Danu dan Mbak Suci masih tenang-tenang saja? Kenapa polisi tidak menangkap mereka? Karena jika yang dikatakan Danu itu bohong, maka ketentuan pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 berlaku kepada mereka berdua. Termasuk juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam kurung Undang-Undang ITE. Sudah terpenuhi 2 alat bukti, ada video, ada transmisi melalui YouTube, dan jika dicetak maka ada alat bukti surat yang sesuai dengan KUHP. 2 alat bukti minimal, jadilah Danu dan misteri Mbak Suci jadi tersangka. Pertanyaannya, kenapa Danu dan Mbak Suci tidak jadi tersangka? Berarti apa yang dikatakan Danu memang benar, karena dia juga sudah menjadi saksi 5 hari berturut-turut. Nah, kalau begitu kenapa oknum Banpol tidak diperiksa atau dikenakan pasal 221? Ini kata orang-orang yang menyalahkan Danu. Nanti dulu bro, kita harus lihat konstruksi dari KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 63, pasal 64, pasal 65. Pasal 63 ayat 1. Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari 1 aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu. Jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Pasal 64 ayat 1. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan 1 aturan pidana. Jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Pasal 65 ayat 1. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya 1 pidana. Ayat 2.
Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu. Tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiganya. Artinya, bisa saja itu adalah bagian dari lanjutan pasal 340. Menghilangkan barang bukti sudah biasa dalam semua kejahatan. Misalnya bandar narkoba, ketika digerebek polisi, pasti membuang barang buktinya. Mereka terkena undang-undang narkotika, tetapi juga terkena KUHP pasal 221. Maka dicari pasal mana yang paling berat untuk dikenakan kepada yang bersangkutan. Menyangkut oknum Banpol ini, tidak mungkin polisi akan mengabaikan equality before the law. Artinya, Danu sudah memberikan keterangan bahwasannya dengan keterangannya tersebut, maka dia lolos dari ancaman pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Artinya, apa yang dikatakan Danu sudah diuji kebenarannya. Tetapi Banpol belum diperiksa. Menyangkut pasal 221, mungkin saja diarahkan kepada pasal 340, yaitu penyertaan melakukan perbuatan pembunuhan berencana. Yang ditengarai tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja. Jadi teman-teman, banyak sekali orang yang mengkonstruksikan kenapa oknum Banpol tersebut tidak diperiksa, berarti Danu bohong. Padahal kalau Danu bohong, maka berlakulah pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan ancaman 10 tahun. Kenapa Danu tidak ditangkap? Artinya apa yang dikatakan Danu di dalam channel Mbak Suci tersebut memang benar. Ojo waton. Nek ngomong iku ojo waton. Nek hukum iku dianalisa nganggo hukum. Ojo sembarangan. Mosok iki nganggo iku. Iso kabeh dee. Ngawur.